Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan Allah kita baik. Pagi hari ini kembali kita merenungkan akan firman Tuhan, melanjutkan pembacaan kita di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-49. Mari pagi hari ini kita akan merenungkan Yeremia pasal 49, kita akan melihat ayat pertama sampai ayatnya yang ke-39. Saya akan bacakan dua ayat dalam pasal 49 mengenai Bani Amon. Mengenai Bani Amon, beginilah firman Tuhan, tidak adakah anak Israel, tidak adakah ahli warisnya? Mengapakah Dewa Milkom memiliki Gad dan bangsanya mendiami kota-kotanya? Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memperdengarkan tempik sorak peperangan terhadap Raba Bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus, dan kota-kota jajahannya akan dibakar dengan api. Maka Israel akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikinya. Firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita pagi hari ini saya memberikan judul Kedahsyatan Allah. Nah, kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa jauh sebelumnya Allah telah berjanji untuk menghukum atau mengutuk orang atau bangsa tertentu yang mengutuk umat pilihannya, yaitu keturunan Abraham, bangsa Israel, dan juga akan memberkati umat yang memberkati umatnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan melihat di dalam pasalnya yang ke-49 ini ada 5 suku bangsa ya yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia akan mendapatkan penghukuman Allah. Kenapa? Karena mereka memiliki sejarah permusuhan dengan bangsa Israel, umat pilihan Allah. Kita melihat suku bangsa yang pertama, yaitu mengenai Bani Amon. Bapak Ibu, Bani Amon ini adalah keturunan Ben Ami, yaitu anak laki-laki Lot. Cerita ini kita dapat melihatnya di dalam Kejadian pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-38. Nah, keturunan Lot ini menetap di lembah Yordan antara Sungai Arnon dan Sungai Yabok sebelah timur padang gurun. Dalam kehidupan umat atau bangsa Amon ini seringkali ya mereka memerangi bangsa Israel. Mengapa Allah menghakimi atau menghukum Bani Amon? Yang pertama Bapak Ibu, kita melihat bahwa di dalam ayatnya yang pertama, orang-orang Bani Amon ini merampas hak milik umat Israel, yaitu tanah suku Gad. Suku Gad ini adalah salah satu suku dari bangsa Israel ya, keturunan Abraham. Dan di sini juga disebutkan ada nama Milkom. Milkom adalah dewa bangsa Amon. Nah, hukuman yang ditimpakan kepada Bani Amon adalah dijelaskan dalam ayat yang kedua, Amon akan dibuang ke tanah asing. Dan Milkom pun akan ikut dalam pembuangan itu. Dewa yang mereka puja, dewa yang mereka muliakan, dan yang mereka mengakui dewa Milkom itu memiliki kekuatan yang besar. Ketika orang Bani Amon mengalahkan musuh mereka dalam peperangan, mereka mengakui bahwa itu adalah kekuatan dewa Milkom. Dan kita melihat di dalam ayat yang ketiga, Allah Israel menunjukkan kedahsyatannya dan Milkom terbukti tidak memiliki kuasa apa-apa untuk membela Bani Amon dari musuhnya, yaitu Nebukadnezar yang Tuhan pakai sebagai alatnya untuk menghancurkan Bani Amon. Nah Bapak Ibu, alasan yang kedua mengapa Allah menghakimi atau menghukum Bani Amon. Bani Amon memiliki kesombongan yang tinggi, memiliki kecongkakan yang tinggi di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bani Amon ini mereka tinggal di suatu daerah yang sangat strategis, yang geografisnya sangat menguntungkan dan membuat mereka memiliki kekayaan yang sangat banyak. Oleh karena itu bangsa atau suku Bani Amon ini sangat nyaman dan bangga atas kekayaan mereka miliki, dan mereka merasa nyaman, mereka merasa dilindungi
terlindungi karena mereka memiliki harta yang sangat banyak. Mereka merasa bahwa tidak akan ada bangsa lain yang sanggup untuk menghancurkan, mengalahkan Bani Amon. Kita dapat melihat di dalam ayatnya yang keempat, saya bacakan. Betapa engkau memegahkan dirimu dengan lebahmu, hai putri yang congkak, yang percaya akan harta bendanya, dan yang berkata, siapakah yang berani datang menyerangku? Dalam ayat yang keempat ini kita melihat bahwa Bani Amon sangat bangga dengan kekayaannya dan mereka merasa aman karena mereka memiliki kekayaan. Dan firman Tuhan menjelaskan mereka percaya akan harta bendanya dan berkata, siapakah yang berani menyerang aku? Ini kecongkakan di hadapan Tuhan. Ini adalah kesombongan besar di hadapan Allah dan Tuhan benci orang-orang yang sombong. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika mereka berkata demikian dalam ayatnya yang kelima, Tuhan memakai bangsa lain untuk menghancurkan Bani Amon. Ada murka Allah atas orang-orang yang sombong. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang yang sombong akan menerima hukuman dari Tuhan. Dan dalam hal ini pun memperingatkan bagi saya, bagi kita semua umat Tuhan untuk tidak sombong, merasa tinggi hati, melemahkan orang yang lemah. Ya, mungkin yang tidak memiliki harta kekayaan seperti harta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dan kita merendahkan orang lain. Dan Bapak Ibu, ada saatnya Tuhan bertindak, menyatakan kuasanya, kedahsyatannya untuk membela orang-orang yang tertindas. Dan kita melihat dalam kisah ini, ada waktunya Tuhan menghancurkan Bani Amon karena mereka telah menyombongkan diri dan menindas umat Allah, yaitu bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, kita melihat selanjutnya tentang nubuatan Yeremia terhadap bangsa Edom. Bangsa Edom demikian halnya juga Bapak Ibu. Bangsa Edom adalah keturunan dari Esau. Kita dapat melihat firman Tuhan ini dalam Kejadian 36 ayat 1 sampai 9, ayat 19 ya. Di sana dikatakan bahwa orang-orang Edom adalah keturunan Esau. Mereka adalah orang-orang perkasa, mereka orang-orang kuat, dan mereka punya militer yang tidak terkalahkan. Bahkan letak geografis tempat tinggal orang-orang Edom ini adalah tanah yang sangat subur dan tanah yang luas, memiliki pegunungan-pegunungan, sehingga musuh-musuh tidak dengan gampang untuk mendapati mereka. Ketika ada yang menyerang, dengan mudah mereka menyerang balik musuh-musuhnya. Kita dapat melihat di dalam ayatnya yang ke-22 di sana ya, di sini dikatakan, sesungguhnya ia naik terbang seperti burung Raja Wali, melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas Bosra. Hati para pahlawan Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Bapak Ibu, mereka merasa bahwa mereka punya kekuatan seperti kekuatan Raja Wali untuk mengalahkan bangsa lain, musuh-musuh orang-orang Edom ini keturunan Esau. Nah Bapak Ibu, tetapi di dalam ayat yang ke-22 ini dikatakan bahwa mereka akan merasakan hukuman Allah, akan merasakan kedahsyatan Allah. Ya, mereka akan merasakan kesakitan seperti orang yang melahirkan beranak, firman Tuhan katakan Bapak Ibu ya. Nah, itu hukuman bagi Edom, bangsa yang memiliki kekuatan untuk berperang, tinggal di tanah yang subur dan diberkati oleh Tuhan. Mereka pun adalah orang-orang yang kaya Bapak Ibu, sama seperti dengan orang-orang bangsa Amon ini ya. Dan dikatakan untuk bangsa Edom ini Bapak Ibu, mereka di dalam ayatnya yang ke-8 kita dapat melihat bahwa itu tentang hukuman bagi mereka. Dan juga orang-orang Edom ini adalah orang-orang berhikmat, orang-orang pandai, orang-orang pintar. Jadi mereka sangat kuat. Ya, sudah memiliki kepintaran yang luar biasa, hikmat yang luar biasa, dan mereka kuat dalam berpeperang. Jadi mereka di dalam ayatnya yang ke-8, mohon maaf Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang ke-15 dan ayat 16 di sana, orang-orang Edom berkata bahwa mereka tidak akan terkalahkan karena mereka sangat kelihatan kekuatannya Bapak Ibu ya. Akhirnya mereka merasa bahwa tidak ada yang akan mengalahkan mereka. Mereka bangga dengan kekuatan mereka. Nah Bapak Ibu, di sini Allah melihat
segala kecongkakan anak manusia, segala hal yang mereka lakukan di hadapannya, menindas umat pilihannya, dan Allah berjanji untuk menghancurkan Edom yang begitu gagah dan kuat di dalam peperangan. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-12 dan 17, selain ayat-ayat lain yang mengungkapkan tentang hukuman atas Edom, ayat 12 dan 17 dijelaskan bahwa tanah yang tadinya menghasilkan, tanah yang tadinya berlimpah, tanah yang subur, dijadikan Tuhan menjadi tanah yang tandus, tanah yang mendatangkan kengerian atas mereka. Bahkan mereka menderita, bukan hanya menderita kelaparan, tetapi penderitaan bahkan kematian yang dialami. Dan kengerian hukuman atas Edom ini Bapak Ibu luar biasa. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, firman Tuhan menjelaskan bahwa hukuman di dalam ayat yang ke-17 ada perbandingan hukuman kengerian yang ditimpakan kepada Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora tidak ada satupun yang luput, hanya Lot dan anak-anaknya yang luput. Demikian juga untuk Edom, dan tidak ada janji Allah untuk mengembalikan mereka. Tidak seperti Amon. Amon dalam ayat 6, Tuhan masih berjanji Bapak Ibu untuk memulihkan keadaan Bani Amon. Tetapi tidak demikian dengan Edom. Mereka menerima hukuman Allah yang sangat berat. Mengapa Bapak Ibu? Karena di antara orang-orang Edom itu sendiri, mereka hidup di dalam kesombongan mereka. Dan Bapak Ibu, kita melihat bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan di dunia ini yang mampu menandingi, menghadapi kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Ketika Tuhan menghukum, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menghalangi hukuman dari Tuhan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita memilih untuk menyembah Allah yang benar, untuk mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, raga kita. Dan hal ini juga mengingatkan kepada kita semua untuk tidak menuruti keinginan daging kita. Edom Bapak Ibu diartikan juga tentang keinginan daging. Oleh karena itu mari ketika kita melimpah dengan harta kekayaan, ketika kita nyaman di tanah yang aman yang diberikan Tuhan, mari kenyamanan itu adalah nomor 2. Tuhan adalah nomor 1 bagi saya dan kita semua. Kita tidak memiliki jejak orang-orang Edom Bapak Ibu ya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang menomorsatukan keinginan dagingnya akan mendapatkan murka Allah, karena Tuhan menantang orang-orang yang congkak dan yang sombong. Dan juga kita dapat melihat Bapak Ibu di dalam ayatnya yang selanjutnya tentang nubuatan Yeremia tentang 3 suku bangsa itu mengenai Damsyik, bangsa Arab dan Elam. Kita melihat dijelaskan dalam firman Tuhan untuk Damsyik. Damsyik ini adalah ibu kota dari Aram. Dan ini adalah kota perdagangan, kota bisnis Bapak Ibu. Tapi Damsyik pun ikut dihukum oleh Allah karena memiliki sejarah permusuhan dengan anak-anak Tuhan, umat pilihan Allah, itu keturunan Abraham. Dan kita melihat untuk suku bangsa Arab. Suku bangsa Arab Bapak Ibu secara geografis, mereka adalah suku-suku bangsa yang selalu berpindah-pindah tempat. Mereka mencari tanah yang subur dan mereka hidup berkemah-kemah. Mereka punya ternak yang sangat banyak. Mereka adalah bangsa yang juga kaya, diberkati oleh Tuhan. Namun karena mereka aman, kita dapat juga melihat dalam ayatnya yang ke-31 berkata demikian. Bersiaplah, majulah melawan bangsa yang hidup sentosa, yang diam dengan aman tenteram. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang tidak punya pintu gerbang atau palang, dan yang tinggal tersendiri. Dikatakan bahwa bangsa ada Arab ini mereka aman sentosa ketika mereka merasakan kedamaian hidup mereka, dan mereka tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah Allah yang benar Bapak Ibu, dan mereka pun punya catatan sejarah permusuhan dengan bangsa Israel. Oleh karena itu Allah menghukum bangsa Arab. Bangsa Arab adalah keturunan dari Ismail. Dan kita melihat selanjutnya dalam ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-39 tentang Elam. Elam di dalam ayatnya yang ke-34
dikatakan bahwa kekuatan mereka adalah busur mereka, panah mereka. Mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa, yang jitu di dalam memanah. Jadi ketika ada orang-orang bangsa lain yang berperang melawan mereka, mereka akan memenangkan peperangan itu karena mereka sangat handal dalam memanah, dan itu kekuatan mereka. Ketika Elam mengandalkan kekuatan mereka, mereka hidup jauh daripada Tuhan, dan mereka punya catatan berhubungan permusuhan dengan bangsa Israel. Allah pun menghukum bangsa yang kuat, yaitu Elam, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita dapat belajar Bapak Ibu bahwa tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat menghalangi kedahsyatan Tuhan ketika Tuhan menghukum orang-orang yang tidak menyembah Allah yang benar. Ketika Tuhan menghukum orang-orang yang menindas anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, Allah menghukum Damsyik, bangsa Arab, Edom, Elam, dan juga bangsa Amon. Hal ini Tuhan lakukan bukan Tuhan tidak mencintai umatnya, tetapi Tuhan mencintai umatnya. Tuhan ingin kita kembali menyembah Allah yang benar. Dan mari kita bertobat Bapak Ibu. Kalau kita mungkin bangga dengan kekayaan kita, bangga dengan kekuatan yang kita miliki, mari kita kembali. Allah adalah nomor satu dalam kehidupan kita. Dan bagi kita yang tertindas mungkin oleh hal-hal apapun itu, ada saatnya Tuhan akan membela kita, Tuhan akan mengangkat kita, memulihkan keadaan kita. Ketika bangsa ini bertobat, ada janji Tuhan ya. Di dalam ayatnya yang ke-39 dan ayatnya yang ke-6, di sana ada janji Tuhan untuk memulihkan keadaan bangsa Amon dan juga memulihkan keadaan Elam. Bapak Ibu, Tuhan akan pulihkan kita ketika kita mau hidup dalam pertobatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami mau mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi, dan kami mau bersyukur atas setiap apapun yang Tuhan berikan untuk kami memiliki. Baik itu kekayaan, kekuatan, apapun Tuhan. Dan kami mau bangga bahwa Engkau Allah yang akan membela kami ketika kami mengalami penindasan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.